Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Oke, rampes. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan di sini saya Dini Ardianti. Saya akan menjelaskan cara menyusun dan langkah menulis buku ajar. Oke, yang pertama adalah kita perlu perhatikan ada 3 langkah yang perlu dilakukan oleh penulis, yaitu pertama, siapkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang kedua adalah mulai menyusun outline. Yang ketiga, buatlah perlengkapan bukunya. Masing-masing ini perlu diperhatikan bahwa saat menyiapkan RPS, kita menjadi patokan adalah RPS ini ada sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran. Yang kedua, RPS sebagai materi atau substansi dari buku ajar tersebut. Yang ketiga, RPS memuat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah kita mulai menyusun outline. Menyusun outline ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian awal atau pendahuluan, yang kedua adalah bagian isi. Pada bagian awal atau pendahuluan, kita perlu menyusun mulai dari deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah CPMK atau tadi capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dan sub CPMK. Yang ketiga, petunjuk penggunaan buku ajar tersebut. Yang keempat, kompetensi prasyarat. Lalu kita beranjak kepada bagian isi. Isi ini memuat ada 7 poin, yaitu pertama, judul atau topik pembelajaran. Yang kedua, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Yang keempat, kesimpulan dari materi pembelajaran. Yang kelima, tugas atau feedback mahasiswa sebagai feedback mahasiswa. Yang keenam, evaluasi atau tes formatif. Yang ketujuh, perlu ada kunci jawaban atau sesuai dengan jumlah bab dari jumlah kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, kedua glosarium yang terdiri dari daftar singkatan kata, wajib sebetulnya di sini ya untuk dosen. Yang ketiga adalah indeks, dan keempat lampiran sesuai kebutuhan mata kuliah. Yang kelima biografi penulis tersebut. Ini bagian dari menyusun outline. Yang terakhir adalah bagaimana kita menyiapkan perlengkapan buku ajar ini. Ini perlu diperhatikan ada cover atau judul besar buku tersebut. Yang kedua, lembar persembahan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel atau gambar, skema, dan lain-lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara menyusun dan langkah menulis buku ajar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.